Indonesia memiliki banyak jenis dan ragam umbi-umbian. Umbi kayu, umbi jalar, hingga umbi porang yang sekarang sedang dikembangkan oleh kelompok tani kawasan Bantur, Jawa Timur. Tanaman porang atau dengan nama latinnya Amarpopalus oncepilus ini adalah tanaman daerah tropis. Tanaman ini merupakan tanaman berbatang lunak dan menahun. Tanaman hanya mampu menerima cahaya maksimal sebanyak 40%. Makanya tanaman ini lebih dikenal dengan tanaman teduh. Porang akan lebih sempurna jika ditanam di bawah naungan pohon jati atau sono. Kedua jenis pohon ini memiliki tanah yang gembur, sehingga porang bisa tumbuh. Ada dua cara penanaman porang secara generatif, yaitu dengan penanaman biji atau katak porang. Biji porang bisa didapat pada masa panen. Biasanya untuk satu tanaman porang memiliki kurang lebih 100 butir biji. Tumbuhan porang awal akan tumbuh jika sudah mencapai 3 tahun. Selanjutnya kita tanam secara vegetatif, yaitu dengan cara menanamkan tumbuhan porang yang berada di dalam polybag. Perbedaannya dengan cara seperti ini akan mempercepat porang tumbuh dengan sempurna. Masa panen porang selama 5 hingga 6 bulan tiap tahunnya dan pada saat musim penghujan. Dalam musim kemarau Mei hingga Desember, porang mengalami masa dorman atau waktu istirahat. Daun porang akan layu, tampak seolah-olah mati, sehingga tanaman ini seakan lenyap. Nah, sekarang saatnya kita panen porang. Tanaman yang sudah hampir layu atau berwarna hijau kekuningan biasanya sudah siap panen nih. Berat porang bisa mencapai 3 kg loh. Wah, besar banget kan? Kalau tinggi batangnya bisa mencapai 2 meter. Porang tidak memiliki perawatan khusus, makanya banyak petani yang sudah merambah ke tanaman porang. Oke deh, sekarang kita olah porang menjadi kudapan lezat yuk. Tapi sebelumnya kita ubah dulu porang menjadi tepung ya. Tetap ikuti Unyil, yuk come on. Kita cuci dulu ya porangnya. Hati-hati ketika mencuci porang, karena getahnya bisa menyebabkan gatal-gatal. Sekarang kita masukkan porang ke dalam mesin potong. Di sini porang akan berubah menjadi potongan chip. Ketebalan chipnya mencapai 1 mm. Oh iya, mesin ini baru ada satu-satunya di kawasan Jawa Timur loh. Ini jelas memudahkan dalam mengolah porang menjadi tepung. Jadi kan gak usah repot-repot motong manual. Bersama kakak-kakak ini nih, kita siapkan dulu bahannya ya. 1 sendok tepung porang kita larutkan dengan air hangat ini. Nah, sudah berubah kan menjadi seperti air putih. Aduk terus hingga menjadi gel. Selanjutnya kita masukkan daging sapi, air, dan bumbu dapur. Masukkan juga gel porang dengan senyawa rumput laut atau yang biasa disebut dengan karagenan. Blender hingga menjadi halus dan semua tercampur. Gel porang dan karagenan akan bersatu menjadi pengikat yang sempurna sebagai pengganti gelatin. Campurkan adonan daging sapi tadi dengan air, tepung tapioka, tepung maizena. Campur menjadi adonan. Kalau sudah, siapkan casing sosis. Biasanya sih ada 3 jenis casing sosis. Kulit sosis alami yang terbuat dari usus alami hewan, kulit sosis kolagen, dan seperti yang digunakan ini, plastik sosis. Plastik ini tidak bisa dimakan, tapi tahan terhadap panas. Oke deh, lanjut kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Untuk 1 bungkusnya sosis porang dijual sebesar kurang lebih Rp10.000. Biasanya dalam sehari kakak-kakak ini bisa memproduksi sebanyak 50 sosis. Wah, Unyil sudah gak sabar nih pengen masak sosisnya. Di tangan Chef Donis kita akan buat bread sosis nih. Roti tawarnya kita gulung dan ditipiskan. Lalu masukkan sosis, keju potong. Celupkan pada telur dan tepung panir. Panggang dengan sedikit minyak ya. Kandungan glukomanan pada porang akan mempercepat rasa kenyang, makanya cocok bagi makanan diet. Serat porang merupakan serat alami yang bisa larut dalam air. Kandungan vitamin A dan B-nya lebih tinggi dari kentang. Dan kandungan karbohidratnya juga lebih dari 80%.
Porang bisa dibuat sosis, bakso, es krim, ataupun kudapan lainnya. Kalau di Jepang sih, porang bukan hanya digunakan sebagai makanan, tapi sebagai bahan utama produk kecantikan. Wih! Wah, udah jam segini kok jualan ogah belum laku-laku ya. Padahal udah dari pagi nih. Enak banget ini cemilan porangnya ya. Bisa bikin cepet kenyang. Kebetulan Poipe lagi diet. Biar badannya kayak model-model Victoria's Secret itu tuh. Porang. Tuh. Waduh. Ya elah Gah, ngapain sih? Tuh pagar baru Poipe, kapan dipasangnya? Pak Ipe, maaf ya. Kesandung batu nih. Benerin Gah, kagak mau tahu ah. Besok pokoknya udah beres ya. Apalagi kekayaan alam Indonesia yang mendunia? Ini dia, gas alam atau gas bumi. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan dalam bumi selama berjuta-juta tahun. Salah satu daerah penghasil gas alam Indonesia adalah Pulau Natuna. Menurut para ahli, Blok Natuna de Alpa punya cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia. Menyimpan sekitar 500 juta barel dan diperkirakan menjadi cadangan terbesar di dunia yang tidak akan habis dieksplorasi hingga 30 tahun ke depan. Tapi lagi-lagi operator perusahaan pertambangan gas alam ini 87% dimiliki oleh pihak asing seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips. Sementara sisanya yang 13% baru dimiliki oleh badan usaha milik negara Pertamina.